Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Natasha dari BKR 4A ingin mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Sebelumnya saya ingin mengasih tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan layanan konsultasi? Layanan konsultasi ini merupakan proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, di sini tuh ada dua bentuk. Yang pertama biasanya disebut dengan konsultasi trading atau konsultasi tiga pihak. Nah, biasanya ini sangat efektif untuk menangani orang tua yang memiliki anak-anak bermasalah atau guru-guru yang menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Yang kedua ini bentuknya disebut konsultasi proses berfokus. Utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau institusi. Nah, layanan konsultasi ini menurut Robert L. Gibson dan Marin H. Mitchell biasa juga disebut sebagai proses penjangkauan karena konselor berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien atau individu. Nah, habis ini layanan konsultasi KSI. Layanan konsultasi KSI itu apa sih? Layanan konsultasi KSI merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawancara pemahaman dengan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Jadi di sini tuh konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antar konselor sebagai konsultan. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan. Tujuan konsultasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Nah, kalau tujuan umum ini agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Jadi, dalam hal ini pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahannya yang dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti. Nah, kalau yang tujuan khusus, ini lebih ke pemahaman dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Ini masuknya ke fungsi pemahaman. Jadi, dengan kemampuan sendiri itu akan melakukan sesuatu sebagai bentuk dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga. Nah, selanjutnya ini ada komponen dalam konsultasi ini tuh, layanan konsultasi ini tuh ada 3. Yang pertama konselor, yang kedua konsulti, yang ketiga ini pihak ketiga. Untuk konselor ini merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Jadi sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Salah satunya ya layanan konsultasi ini. Kalau konsulti ini merupakan individu atau seseorang yang minta bantuan kepada konselor agar dia tuh bisa mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga tersebut. Jadi di sini dia juga dapat tanggung jawabnya. Dan dia ini diminta dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi atau permasalahan pihak ketiga itu. Nah, yang terakhir ini pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah individu atau seseorang yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Nah, menurut konsulti ini, kondisi pihak ketiga ini perlu dibantu karena konsulti merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab terhadap pengentasan pihak ketiga ini. Nah, selanjutnya ini ada asas-asas dalam layanan konsultasi. Asas-asas dalam layanan konsultasi ini yang pertama ada etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Itu menurut Monroe dan kawan-kawan. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Jadi dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti pada pihak ketiga, dan pihak ketiga, konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Nah, yang kedua ini ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI terdapat keputusan yang diambil konsulti, sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Yang dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya itu. Nah, konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian, diantaranya memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Nah, yang kedua ini memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis.
Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Nah, yang terakhir ini ada asas-asas yang lainnya. Jadi asas-asas yang lainnya ini termasuk dengan asas kegiatan, asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, asas alih tangan, dan tuturi handayani. Pelaksanaan asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan lainnya dalam profesi konseling. Khususnya, kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan KSI terfokus pada kondisi diri konsulti. Jadi dalam kaitannya dengan pihak ketiga berserta permasalahannya. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan, strategi, dan teknik. Yang pertama ini pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan seorang konselor. Nah, yang kedua ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Jadi, dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi ini seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik sebelum konsultasi diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Nah, yang ketiga ini ada teknik. Teknik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik umum, yang kedua teknik khusus. Nah, kalau teknik umum ini merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Nah, teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, serta sampai dengan mengadakan penilaian laporan. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, teknik khusus, ini lebih memaksudkan kepada mengubah tingkah laku klien atau konsulti. Jadi khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai dengan peneguhan hasrat, pemberian nasihat, menyusun kontrak, dan jika perlu ada alih tangan kasus. Nah, selanjutnya yang keempat ini penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, sebagian kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini, konsulti ini bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan yang telah diberitahukan oleh konselor. Jadi, di samping itu juga, diri konsulti ini harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Untuk yang kelima ini strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Nah, yang keenam ini ada waktu dan tempat. Jadi, waktu dan tempat dalam pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua belah pihak diutamakan, di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Yang terakhir ini, ketujuh, ada keterkaitan. Nah, keterkaitan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan. Yang kedua, keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, untuk keterkaitan jenis layanan ini tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih, di antara 2 atau lebih pelaksanaan konsultasi, apalagi dalam konsultasi berkelanjutan dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumen, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Nah, untuk keterkaitan kegiatan pendukung, dalam pelayanan ini dikenal 6 jenis kegiatan pendukung. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan dasar. Himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus.
yang keempat kunjungan rumah, yang kelima tampilan kepustakaan, dan yang keenam alih tangan kasus. Nah, untuk materi yang terakhir ini ada operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, di sini ini dibagi 4. Yang pertama ini perencanaan atau organisasian, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian, dan yang keempat tindak lanjut dan laporan. Nah, untuk yang pertama ini perencanaan dan perorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Jadi, maksudnya sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor ini mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapannya administrasi. Nah, yang kedua ini ada pelaksanaan. Ya, kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, penyelenggaraan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Nah, kegiatan utama ini mendorong dan melatih konsulti agar mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB3. Jadi, konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan cara-cara konseling. Nah, yang ketiga ini ada penilaian. Hasil layanan KSI perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Nah, untuk tahap pelaksanaan penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama penilaian segera, yang kedua penilaian jangka pendek, dan yang ketiga penilaian jangka panjang. Yang dimaksud penilaian segera yaitu fokus lesek. Nah, dalam layanan konsultasi terpusat pada kondisi diri akusti berkenaan dengan kelima ranah yang tadi, lesek ini menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Sedangkan penilaian jangka pendek atau LAIJPEN dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJPEN. Yang terakhir, penilaian jangka panjang LAIJAPANG. Sasaran utama LAIJAPANG ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Nah, yang terakhir ini ada tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Nah, laporannya ini berupa pelaksanaan program, membuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Laporan ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.